kan katanya 3,5 juta ya Pak, itu bakal tercukupi nggak sih? Bakal tercapai? Ya gini, kita harus punya optimisme lah ya. Walaupun kita lihat dalam kondisi yang sekarang ini dampak dari perang dagang Donald Trump yang sedikit mengkhawatirkan ya. Tapi yakinlah negara ini kan nggak boleh tidak hadir dalam situasi apapun. Gitu. Berarti untuk tahun ini kira-kira perjalanan terbuka dari 3,5 juta targetnya? Ya kita berharap bisa tercapai walaupun banyak kendala ya. Negara kan tidak boleh tidak optimis dengan situasi apapun. Mau besok mau kiamat kita yakin aja udah. Gitu. Berarti cara meyakinkan itu gimana Pak? Ada langkah? Ya negara harus hadir dengan misalnya kayak kita coba melakukan misalnya menyelamatkan industri dalam negeri kita, industri nasional kita. Ini dampak Donald Trump kan jelas sekali ya pesannya bahwa Donald Trump akan menyelamatkan industri dalam negeri mereka, Amerika khususnya. Nah kita bisa melakukan hal yang sama dan ini momentumnya. Ada swasembada pangan, swasembada energi, sekarang swasembada industrial. Gitu. Agar apa? Kita bisa menjaga industrial kita untuk tidak melakukan PHK dan juga membuka lapangan pekerjaan. Industrial dalam negeri itu Gimana? Industrial dalam negeri baik nggak Pak? Itu coba tanya ke Kementerian Perindustrian deh, karena saya bukan kapasitas untuk jawab itu Nur. Kalau misalnya dari pihak sendiri Pak, TKI karet itu dibuka lagi nggak sih? Gimana? Moratorium pengiriman TKI karet. Kan bukan aku juga, PMI. Tapi kan lagi Iya. ini Pak, lagi dibahas juga. Di dia, sorry, saya minta maaf. Bukan di saya tuh Non. Kita kan tenaga kerja dalam negeri. Yang soal luar negeri, itu Pak Menteri, Pak Karding. Gitu. Ya, minta maaf yang itu ya. Iya. Jawab ya. Ada lagi? Kalau misalnya nanti tidak dipatuhi lagi tadi dari permintaan maaf evaluasi dan lain sebagainya, itu kan nanti akan Kalau kemarin kan sifatnya SE ya. Kalau nanti kan mungkin regulasinya lebih tinggi kali, entah itu PP atau apa gitu loh. Gitu, agar itu memiliki konsekuensi hukum. Berarti bakal ada di sanksinya nanti di regulasi sendiri Oh ya berarti. mudah-mudahan dong, kita doain. Karena prinsipnya tugas negara adalah menjamin kesejahteraan warga negaranya dan juga menjamin mereka berbisnis dengan baik ya, tidak meres. Saya tegaskan ke mereka, kapasitas kita sebagai negara, kita punya kewajiban melindungi warga negaranya dan kita bukan ormas, bukan LSM, gitu loh. Ya kan, kita ini negara, kalian harus patuh dengan kita. Karena kalau tidak, negara itu sifatnya memaksa. Dengan apa? Dengan membuat regulasi, aturan. Kayak gitu. Pak, tadi kendala dari aplikator itu selain tadi keterbatasan waktu apa lagi sih? Ya memang mepet waktunya karena sistem mereka kan mereka harus rubah gitu loh. Itu reason menurut saya yang masuk akal ya. Karena saya nggak mau dengar alasan yang tidak masuk akal tadi. Karena saya sedikit apa? Ya pertama waktu mepet. Kedua keaktifan dan sebagainya lah ya, keaktifan kawan-kawan driver ojek online. Tapi itu masih dalam perdebatan, saya nggak mau karena kita nggak tahu sistem mereka. Kita mau tahu keaktifan definisi mereka dengan definisi ojek online kan beda gitu loh. Keaktifan mereka kan ya kami aktif Pak menurut driver ojek online, menurut manajemen nggak bisa, saya bilang nggak mau. Pokoknya posisi kita, saya berpihak terhadap driver ojek online negara. kalau Gitu. misalnya nanti mereka ngeles lagi dengan alasan yang lain gimana sikapnya? Kasih Yang pasti kita akan mengaudit. Kita undang tuh pajak ya untuk mengaudit tuh. Mereka jangan bohong-bohongin kita tuh nanti. Ya saya sih bilang sama mereka, kalian jangan bohongin kita ya. Kita ini negara, jangan kau bohongin negara, jangan kau bohongin presiden saya, jangan kamu bohongin menteri saya, jangan kamu bohongin dirjen saya dan bohongin driver ojek online-nya. Itu ya kita marah soal itu. Makanya saya pertegas, kita ini bukan LSM, bukan ormas yang semua mau kalian gitu loh. Kapasitas kita sebagai negara. Apa yang kita sampaikan ini itu mandat konstitusi. Itu. Makasih deh ya. Oke, terima kasih ya teman-teman.